Halo teman-teman, kembali lagi. Ini kita kedatangan motor Mio Karbu ya, Mio Old. Jadi ini kendalanya pas datang itu motor mogok, kondisi mati, tapi ini udah beres. Tinggal kita pasangin tutup mesinnya aja, ini udah hidup. Nah, terus ada kendala lain lagi, kalau motor ini di gas rendah itu bunyi nyericit, kayak ada curutnya gitu di bagian belakang. Jadi nanti ini kita cek sekalian pada bagian CVT-nya. Langsung aja kita buka ya untuk bak CVT-nya. Kita lepas dulu covernya. Oh iya, untuk Mio Smile ini dia harus lepas bracket boost step belakangnya ya. Dikendorin aja, nggak usah dilepas. Nah, ini untuk covernya kita lepas, kita keluarin. Habis itu kita buka baut bak CVT-nya. Ini kita lepas semuanya. Pertama-tama ini kita kendorin aja ya boost stepnya supaya bisa keluar nanti bak CVT-nya. Ini kita lepas pelan-pelan yang teliti supaya nggak ada baut yang tertinggal. Jadi ini kita harus buka semuanya. Nah udah ya, terus habis itu kita lepas bagian mangkok gandanya. Ini saya sih curiganya dari bagian kampas gandanya. Ini kita keluarin dulu sliding shaft-nya. Nah ini kelihatan ya, kampas gandanya ini ternyata kampas ganda KW. Ini tebal banget kampasnya dan bahannya itu keras. Nah ini bisa kita lihat. Jadi nanti ini kita buka dulu bagian kampas gandanya pakai kunci mur yang gede ya buat CVT. Oke. Oh maaf, salah kunci guys. Nah ini saya pakai yang gede, mata soknya khusus yang buat CVT. Nah ini sambil kita tahan bukanya ya supaya nggak mental. Nah ini kita buka. Habis itu ini kita lihat kampas gandanya sama sliding shaft-nya, nanti kita cek. Nah ini bisa dilihat ya, tebel banget itu kampasnya. Karena kampas ganda yang orinya aja nggak setebel ini. Dia bahannya juga beda. Ini coklatnya terang banget ya, kayak warna krem gitu kelihatannya tuh. Ini keras banget kampas gandanya, makanya saya nggak pernah saranin pakai kampas ganda yang KW yang biasa kayak gini. Nah ini sliding shaft-nya kita cek, ini baru ya, kelihatan masih bagus banget. Nah ini nggak ada yang oblak, ini aman untuk sliding shaft-nya. Cuma ini ada yang rembes sedikit sih, nanti ini kita benerin sealnya, kita ganti. Tuh ada rembesan gemuknya ya. Nah ini untuk kampas gandanya, ini kata orangnya dia baru ganti kemarin, cuma nggak tahu ganti di mana. Terus saya tanya kampas ganda lamanya, ternyata dia masih nyimpan, masih dibawa sama dia. Jadi ini niat saya mau saya ganti ke kampas ganda yang lamanya aja, karena kampas ganda yang sebelumnya itu masih ori bawaannya gitu. Ini kita ganti pakai kampas ganda yang lama. Ini kita lepas dulu per kampas gandanya, kita keluarin. Nanti kita kasih lihat perbedaannya antara kampas ganda yang ori sama yang biasa. Nanti kelihatan jelas banget dari segi bahan kampasnya sama dari ketebalan kampas gandanya. Nah ini kita lepas ya. Untuk melepasnya nggak perlu diketok-ketok kalau nggak keras, cukup digoyang-goyangin kayak gini aja sambil ditarik keluar, nanti dia lama-lama keluar. Nah ini perbedaannya ya, ini kampas ganda yang lamanya. Ini sebenarnya udah kemakan, maksudnya cuma masih bisa dipakai. Nah ini merek kampas ganda yang nempel di motornya. Ini kita ganti yang lama ya. Ini kita pasang. Oh iya, ini sebelum kita pasang yang lama, untuk bagian kakinya ini kita amplasin ya supaya nggak seret. Karena kalau ini seret bisa jadi bikin gredek ketika di gas rendah. Karena ininya seret, jadi nggak ngebuka lancar. Nah ini kita amplasin ya sekiranya halus saja. Terus habis itu nanti kita bersihin sisa-sisa amplasnya. Ini saya pakai amplas 600 ya, agak halus tapi nggak kasar, nggak terlalu kasar juga. Oke, habis itu ini kita pasang. Nah ini udah lancar ya. Nah iya, ini juga di sini bagian karetnya ternyata punya bit ya, bukan punya Mio. Kalau punya Mio itu dia karet gandanya ada bosnya di tengah, kayak kampas ganda motor bebek kayak gitu. Nah ini karetnya tuh dia lebih kecil tapi di tengahnya ada bosnya. Nah kita pakai yang ada bosnya. Oke, ini kita pasang dulu. Karena kalau pakai punya bit dia terlalu besar, jadi nggak muat gitu ya. Nah ini kita pasang semuanya.
ketika udah dipasang semua, nanti PR juga dipasang, dia ada sepinya ya, klip sepinya sama ringnya, itu jangan sampai lupa. Biasanya itu yang lupa terpasang karena barangnya kecil, jadi suka terlewat ya. Jadi nggak usah perlu buru-buru, yang penting teliti, rapi kerjanya gitu. Oke, ini kita pasang semua. Gitu ya. Nah, ini untuk sepinya dan ringnya. Ini pastikan semuanya kepasang. Oke, habis itu kita pasang lagi di sliding shaft-nya. Untuk pemasangannya sama ya. Kayak tadi pas kita ngelepas, kita tekan terus ditahan kayak gitu. Ini saya pasang, nah kayak gini. Ini sambil ditekan nanti. Nah, ini udah terpasang ya. Oke, habis itu kita pasang. Untuk pasangnya cukup ditarik kayak gini aja, dimasukin ke dalam supaya nyampe ke belakang slidingnya. Habis itu kita pasang. Terus kita masukin mangkok gandanya. Nah, kayak gini. Terus ini di sini ada karetnya ya, karet o-ringnya, jangan sampai lupa. Untuk Mio itu ada karetnya. Nah, ini murnya juga kita pasang, hati-hati karena ini rawan selek juga dratnya. Kalau murnya aja yang selek sih nggak masalah, tapi kalau asnya yang selek kan jadi PR lagi, kerja 2 kali, biayanya juga makin bengkak. Nah, kayak gini. Ini kita kencengin pakai mata shock 24 untuk Matic Yamaha. Nah, ini kita pasang. Udah, habis itu kita tutup bak CVT-nya ya. Ini penbelnya kedalamin dulu supaya nggak kejepit. Ini hati-hati, harus teliti masangnya. Soalnya biasanya yang sering kejepit itu di bagian fanbel atau di bagian karet kondomnya, itu suka kejepit, nyelip di dalam CVT. Nah, ini kita katasin dulu, habis itu kita pasang. Nah, ini udah kepasang. Habis itu kita pasang baut-bautnya semuanya dipasang. Oke, cocokin. Nah, ini udah ya, harus lancar masuknya kayak gitu. Ini karena bautnya lumayan banyak ya, jadi asal pasang aja dulu, baru nanti dikencenginnya secara berputar atau secara menyilang juga nggak apa-apa kayak gitu. Hati-hati ya untuk kencenginnya karena ini torsi impactnya kecil, jadi aman, nggak bakal patah bautnya karena impactnya bisa di setel dari torsinya, kekuatannya kayak gitu. Oke ya. Nanti habis itu kita pasang covernya, kita pasang lagi bracket footstep belakangnya juga. Ini pastikan semua baut kepasang, nggak ada yang ketinggalan. Oke ya. Oke, ini udah kepasang semua, beres ya. Ini langsung kita tes. Jadi ini udah nggak bunyi sebenarnya, tapi untuk membuktikannya ini kita tes lagi. Ini pastikan semua bautnya udah kencang semua ya, nggak ada yang ketinggalan juga. Jadi ini PR-nya itu hanya pas digas rendah aja bunyinya. Ketika habis gajlukan kayak gitu kan, kita gas tuh rendah, nah itu bunyi tuh nyericit kayak ada curutnya gitu, berisik dan rada gredek juga. Nah, ini kita bisa dengerin suaranya ya, perbedaannya. Nah, ini udah halus banget ya, nggak ada gredek, nggak ada bunyi juga, terus juga suaranya udah halus. Oke, ini beres deh. Nanti tinggal kita omong sama ownernya kayak gitu. Oke.